Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Materinya itu sequence diagram. Kita langsung mulai aja. Nah, yang pertama ada definisi sequence diagram. Sequence diagram itu menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya. Beberapa message yang digambarkan terhadap waktu. Nah, biasanya digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Nah, di sequence diagram ini ada dimensi vertikal, yaitu waktu. Biasanya digambarkan sama garis putus-putus dari atas ke bawah. Lalu ada dimensi horizontal. Dimensi horizontal itu objek yang dimulai dari kiri ke kanan. Selain itu, sequence diagram biasanya digunakan untuk tujuan analisa dan desain, memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Lalu ada simbol sequence diagram. Yang pertama ada boundary lifeline, yaitu menggambarkan hubungan satu elemen yang berbeda secara khas dan merupakan penghubung aktor dengan layar. Jadi boundary lifeline ini biasanya diletakkan di sebelah aktor, karena dia adalah penghubung antara aktor dengan layar. Lalu yang kedua ada entity lifeline, yaitu tempat atau mekanisme yang menangkap pengetahuan atau informasi dalam suatu sistem. Kemudian ada control lifeline, menggambarkan pengendalian dan menjadwalkan aktivitas elemen-elemen. Kemudian ada message. Message ini merupakan alur dari si sistemnya itu atau transisi kendali antar elemen. Kemudian ada aktor. Aktor itu pemakai sistemnya. Lalu ada activation bar, yaitu menggambarkan lamanya suatu pesan diproses dan biasanya berbanding lurus sama waktu. Lalu ada note, dia itu menunjukkan catatan untuk komentar dari suatu pesan antar elemen. Nah, ini ada lifeline. Lifeline-nya itu biasanya objek entity-nya antar muka yang saling berinteraksi. Nah, kita masuk ke penjelasan simbol sequence diagramnya. Nih, untuk yang pertama kita bahas participant atau objek lifeline-nya. Yang ini disebut dengan participant atau lifeline. Jadi dia itu diletakkan di bagian atas diagram, urutannya dari kiri ke kanan, dari aktor ke sampai selesai. Nah, biasanya dihubungkan dengan garis titik-titik yang biasa disebut sama time atau waktu. Selanjutnya di dalam waktunya itu ada activation bar, nanti kita bakal bahas di bawah. Dan untuk standar penamaannya itu instant name, _2 class name. Biasanya kalau ada class name itu untuk diagram code, tapi kalau misalkan untuk sequence yang biasa, kita cukup instance name-nya aja. Kemudian ada time. Time itu diagram yang mewakili waktu pada arah vertikal, jadi dari atas ke bawah. Message yang lebih dekat dari atas itu bakal dieksekusi terlebih dahulu dibanding message yang ada di bawah. Kan namanya juga diagram urutan, jadi sesuai sama urutannya dari atas ke bawah kayak gitu. Kemudian activation bar mewakili sebuah eksekusi operasi dari partisipan. Dia digambarkan sama kotak kecil segi 4 di dalam lifeline itu yang berbanding lurus dengan durasi activation. Nah, di sini ada message. Pertama ada message synchronous atau yang message biasa. Dia itu pesan yang dikirim oleh satu objek ke objek lain. Dan objek pertama itu harus menunggu sampai hasil aksinya selesai. Kalau asinkronus, kebalikannya. Dia bisa kirim pesan dari satu objek ke objek lain tanpa harus menunggu sampai hasil aksinya selesai. Nah, yang terakhir ada replay atau return, yaitu menunjukkan nilai kembali dari objek ke objek yang mengirim
dari objek ke objek yang mengirim pesan. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh sequence diagramnya. Dan di bawah juga ada penjelasannya. Nanti bisa kalian baca pada file yang saya tautkan di website. Nah, sekarang kita bakal coba membuat sequence diagram untuk sistem tarik tunai di sebuah ATM. Pertama, seperti biasa, dibuka dulu aplikasi StarUML-nya. Kemudian kalian bisa pilih model, add diagram, terus pilih yang sequence diagram. Nah, sudah ada. Lalu kita analisis nih. Kalau untuk penarikan tunai di sebuah ATM, biasanya ada apa aja? Ada aktor, ada ATM, lalu ATM akan berinteraksi dengan server bank, kemudian server bank baru akan berinteraksi dengan bank account atau rekening bank. Nah, berarti ada 4 objek. Ada aktor, ada ATM, ada server bank, sama bank account. Nah, pertama kita pilih dulu aktornya. Di toolbox ini nggak ada aktor, jadi kita carinya yang di collaboration. Klik kanan pada collaboration, pilih add, kita cari aktor. Nah, properties name aktornya kita ganti user. Oke. Terus masukin ke sini. Nah, di sini ada properties lagi, lifeline-nya kita hapus aja. Nah, usernya udah ada. Kemudian apa? ATM-nya. ATM kita pilih lifeline. Kita ganti nama jadi ATM. Terus habis ATM, bank server. Habis bank server, account bank account. Nah, kalau udah, kita ini dulu nih, ATM, bank server, sama bank account, dia itu bagian dari sistem ATM. Sedangkan user, dia itu ruang lingkup eksternal sistem. Berarti dia nggak masuk di sistem. Nah, kalau udah, kita mulai aja interaksinya. Pertama kan, ceritanya usernya udah di depan ATM. Kalau udah di depan ATM, biasanya user memasukkan kartu. Nah, memasukkan kartu itu kita menggunakan message ke si ATM. Memasukkan kartu. Sebenarnya kalau sequence diagram itu sama aja sih, kayak kurang lebih sama kayak activity diagram. Cuman dia kayak interaksi dalam urutan. Biar bagus sedikit. Oke. Abis itu udah dimasukin, sama si ATM-nya ini diverifikasi ke bank server. Verifikasi berarti dia pakai message juga. Verifikasi. Nah, setelah diverifikasi, bank server akan kirim balasan kalau misalkan kartunya itu valid. Misal kita pakainya kartunya valid, berarti kita pakainya replay message yang garis putus.
di kartu valid. Nah, habis itu si ATM bakalan nyuruh aktor untuk memasukkan kartu. Pakainya message. Karena dia bukan balasan, tapi kayak perintah. Salah, kita hapus dulu. Pakainya message. Berarti di sini. Bawahin. Masukkan PIN. Terus si user ngirim balasan. Berarti memasukkan PIN. Ini di ke atas ini aja deh. Nah, habis itu si ATM-nya bakalan verifikasi PIN ke server bank pakai yang message. Verifikasi PIN. Time-nya kita panjangin dulu. Nah, setelah si bank server memverifikasi dan ternyata PIN-nya itu valid, berarti kita pakainya yang reply message. Atau PIN valid. Oke. Setelah PIN valid, ATM minta si user buat pilih menu. Mau apa nih, dia mau transfer kah, mau tarik tunai kah? Nah, misalkan kita pilihnya yang tarik tunai, berarti si ATM kirim pesan ke user. Pilih menu. User kirim pesan balasan ke ATM. Misalkan menu penarikan tunai. Kita ke bawahin biar kelihatan. Setelah itu, ATM bakalan minta user buat masukin jumlah yang mau ditarik, yang mau diambil uangnya. Akan masukkan jumlah. Setelah itu, user kirim balasan jumlah dimasukkan. Terus kita atasin biar kelihatan. Nah, setelah itu ATM bakalan kirim pesan ke bank server untuk memulai transaksi. Ke bank server. Memulai transaksi. Si bank server kirim pesan juga ke bank account. Dia juga mau tahu dananya cukup apa enggak buat tarik tunai.
Dana cukup, gitu deh. Dana cukup. Nah, kalau misalkan cukup, si bank account itu bakal kirim balasan ke bank server. Cukup misalkan. Nah, dari bank server akan kirim balasan juga ke ATM. Pesannya itu misalkan transaksi berhasil. Nah, kalau udah, ATM akan kirim pesan mengeluarkan uang. Nah, oke, kurang lebih kayak gitu sequence diagram untuk penarikan tunai ATM. Dan tadi kita juga sedikit membahas materi tentang sequence diagram. Semoga bisa dipahami. Dan sekian untuk pertemuan 3 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.